terkait demo tentang Sandra Dewi. Yang ingin kita tanyakan itu apakah patut seorang Sandra Dewi ini menjadi tersangka, Bang? Karena banyak orang yang ingin dia itu bukan tersangka. Kan kalau kita perhatikan proses-proses penyidikan, dia sebagai saksi, kemudian rentang waktu yang lama, lalu tentu ada cross check yang dilakukan oleh aparat penyidik. Kalau analisa kita, dia mengetahui aliran uang ini. Dia mengetahui. Ukurannya satu. Dia pertama katakan baru berkeluarga, kan tidak mungkin langsung income si suami begitu besar. Yang kemudian income si suami langsung melejit, kan dia perlu tahu, perlu untuk mencari tahu dari mana dan bagaimana. Lalu yang kedua, rumah yang disebut di rental, yang disebut kemudian bisnis lain, itu kan terbukti bahwa adalah bagian dari follow the money. Jadi kalaupun ada gerakan moral seperti hari ini yang banyak beredar fire-nya, dukungan moral untuk mendesak Sandra Dewi ditersangkakan, kami sepakat. Kita sepakat hari ini. Bang, nggak cukup hanya sebagai saksi saja, Bang? Dia adalah orang terdekat yang patut untuk dicermati. Sulit untuk mengatakan dia tidak ikut. Sulit untuk memikirkan bahwa Sandra Dewi tidak ikut dalam konteks impact dan atau buah perilaku suaminya. Berarti dia jadi tersangka terkait uang yang dikasih dari suami. Tentu dia PPPU, bukan pelaku, bukan kasus utama, dia bukan kasus pokok gitu. Itu dia itu. Semoga Sandra Dewi cepat-cepat ditersangkakan. Harapan kita demikian. Oke. Rentang waktunya ini terlalu lama nggak sih jaksa untuk memburu Sandra Dewi dalam tindak dugaan TPPU-nya ini? Umumnya white collar crime itu orang-orang yang cerdik dan sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Jangankan kawan-kawan berpikir bagaimana mentersangkakan Sandra Dewi, kita belum mikir dia udah sebut bahwa ada perjanjian pranikah. Mau bilang apa? Jadi artinya memang ini klasifikasi berpikir pelakunya ini di atas rata-rata, maka penyidik juga tidak mudah untuk menyentuhnya, tidak mudah untuk menjamahnya. Prediksi kami akan terjamah. Seminimal-minimalnya akan ada bukti di dalam persidangan, fakta-fakta persidangan yang mengarah pada nama-nama banyak orang. Bang, peluang Sandra Dewi lolos dari jerat TPPU-nya seperti apa, Bang? Sesulit kita membayangkan perpisahan pernikahan itu. Sulit kita membayangkan perpisahan pernikahan. Kan mereka tetap menguatkan pernikahan, apapun katanya badai ke depan. Maka untuk mengatakan dia tidak tersangka, sulit untuk memikirkan dan meyakini itu. Thank you. Tapi sejauh ini kan Sandra Dewi masih statusnya sebagai saksi-saksi terus. Nah, mungkin apa sih yang memacu ke status perubahannya nanti TSK, Bang? Yang kita lihat adalah aliran atau follow the money ke dia itu dia dapat langsung tunai dari suami atau dari alat ataupun benda ataupun aset yang dibelikan suami baru menghasilkan uang. Artinya dampak dari uang cucian berbentuk aset digerakkan baik rental dan lain-lain. Kalau itu diteloni, ditata oleh Sandra Dewi, dia turut melakukan TPPU. Tapi selama ini kejaksaan, Abang melihatnya seperti apa? Apakah mungkin, apakah kejaksaan sendiri sudah kinerjanya sudah menurut Abang suka puas gitu dengan sekarang ini gitu? Kan kalau ada ungkapan ketimbang tidak ada, lebih baik ini. Kalau kita bandingkan dengan KPK kan masih mendingan mereka. Jadi kita membandingkan dari yang ada saja. Kalau kita berharap agar kinerja Kejaksaan Agung dan KPK layaknya kinerja kejaksaan di Amerika dengan bantuan FBI dan CIA, nggak mungkin. Jadi kita berterima kasih aja kepada Kejaksaan Agung yang masih mampu mereka bekerja ketimbang kepolisian dan apalagi apalagi KPK. Begitu. Bang, ada indikasi juga nggak sih dana-dana itu melenceng ke kerabat-kerabat dari Harvey Muiz atau Sandra Dewi sendiri? Kan Kejaksaan Agung sudah manggil saudara-saudara, adik dan lain-lain dari para orang yang dipanggil, ya follow the money-nya mungkin mengarah ke sana. Kan nggak mungkin dipanggil kawan-kawan infotainment menjadi saksi kan nggak ngalir duitnya ke teman-teman.
tapi mengalir ke lingkungan saudara, lingkup perkawanan dan atau pertalian hubungan darah, maka mereka dipanggil. Berarti selain Sandra Dewi, pihak kerabat dari Harvey sendiri bisa kemungkinan Kan udah dipanggil, Ya. maka kecenderungan bisa sama, bisa sama. Gitu. Bang, melihat kerugian menjadi 300 triliun, Bang. Gimana, Bang? Ini yang mungkin membuat dalam tanda kutip Kejaksaan Agung masuk dalam jebakan Batman. Jebakan Batman-nya begini. Angka ini kerugiannya besar, mengingatkan kita begitu luar biasa kerugian korupsi. Pertanyaannya, mampu nggak 10% saja Kejaksaan Agung mengembalikan angka itu? Kalau nggak mampu kan berarti secara politis Kejaksaan Agung disebut mengambil momentum kerugian negaranya saja, tidak mengambil momentum bagaimana mengembalikan kerugian negara, kan begitu? Gitu. Bang, terlepas dari TPPU sendiri, ini kan berkaitan dengan aliran dana ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika misalnya sang istri gitu ya, bisa dikatakan tidak mengetahui, itu kan halangan untuk orang dijerat TPPU sendiri, Bang. Abang mungkin optimis nggak mungkin dengan Ada mekanisme yang saya sebut tadi. Ini dia ya. Ini contoh uang korupsi yang diterima oleh Harvey Muiz, dibawa ke rumah berbentuk cash, mungkin masuk ke rekening dan lain-lain, atau langsung ke rekening, dibawa ke rumah. Kalau dia beli rumah, beli mobil, beli alat-alat produksi yang lain, lalu alat-alat ini dikonsolidasi oleh Sandra Dewi, dia memahami kan? Tapi kalau langsung dari suami, diasumsikan pendapatan yang tidak diketahuinya. Tapi kalau nih kan yang beli rumah atau pejabat pembuat akta tanah atau perbankan nanya, ini uang apa? Sumbernya dari mana? Kalau di atas 100 juta pertanyaan demikian. Berarti itu bisa mematahkan Bang ya, anggapan dia tidak tahu gitu ya. Kalau penyidik udah paham dengan itu. Kalau orang yang ngerti tentang follow the money seperti kami, kita udah pahami. Nggak mudah kok menghindar dari follow the money. Tidak mudah. Untuk mengatakan saya tidak terlibat, enggak semudah itu. Makanya kami yakin Kejaksaan Agung yang pernah memeriksa Sandra Dewi sampai 10 jam, mereka udah mencium. Kalaupun kemudian dia keluar menyebut nggak ada masalah kan dilo, tapi di posisi hukumnya belum tentu. Kami yakin begitu sidang dibuka, orang banyak yang mengatakan bahwa dia tahu. Kami yakin. Nanti akan dibuktikan dari aliran uang di perbankan, penggunaan rekening mengarah ke siapa, di mana ngumpul rekening penampung, terakhir untuk tabungan pasti kelihatan. Tapi ini kelihatannya sepertinya kejaksaan nih agak hati-hati dalam menetapkan Itu lebih baik gitu. daripada mereka berbuat ceroboh, bisa diperadilankan. Kan lebih baik hati-hati. Apalagi prediksi kami ya dari awal ini kurang jumlah tersangkanya ini. Karena kan sudah banyak bukti-bukti terkait dari ini Bang, dari dari hasil korupsi itu. Artinya kan ketika itu ditelusuri seharusnya kan sudah ada hasil bahwa yang terlibat ini itu aja seperti itu. Itu yang kita sebut tadi, jumlahnya yang besar di kerugian negara, kami ragu tingkat pengembaliannya saja. Itu dia. Tingkat pengembaliannya kita ragu. Soal jumlah 300 triliun penghitungan dari APIP, aparatur pemeriksa intern itu, bahwa itu bisa-bisa saja dari sisi penghitungan kerugian negara, tetapi ngembalinya mampu nggak kejaksaan, penyidik mampu nggak, penuntut umum mampu nggak? Jangan seperti tadi, akhirnya kita bangga menyebut Kejaksaan Agung menemukan ada kerugian negara 300 triliun, tapi begitu selesai sidang, semua kasus, pengembaliannya cuman jangan-jangan hanya 5 triliun. Kan podo wae, tidak berimbang antara pengetahuan kerugian negara dengan pengembaliannya. Tapi Abang melihat nih kasus ini ada intervensi nggak Bang dari pihak-pihak yang lain? Tentu. Jangankan kasus ini, kasus yang kecil saja banyak intervensi. Kita yakin, tapi kita harap mereka tidak terintervensi. Thank you.